Shalom, selamat pagi. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 14. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini, jangan menyerah dan berputus asa. Tentu semua orang mengakui bahwa hari-hari ini mengalami berbagai macam kesulitan, persoalan di dalam kehidupan teramat sangat sukar sekali. Terlebih ketika adanya COVID-19 ini, pandemi adalah wabah yang terjangkit di mana-mana, sehingga meliputi daerah-daerah secara geografis. Pandemi COVID-19 ini benar-benar membawa dampak yang luar biasa di segala bidang kehidupan umat manusia. Di dalam bidang ekonomi menjadi sulit. Di dalam masa krisis terjadi di mana-mana. Terjadi PHK di mana-mana. Besar-besaran aktivitas manusia menjadi tersendat-sendatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Proses belajar mengajar juga itu harus berhenti. Dan di situ banyak orang frustasi karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan semangat dan putus asa. Karena merasa tidak kuat lagi dalam menghadapi, menanggung beban hidupnya yang semakin berat itu. Tapi firman Tuhan katakan, jangan menyerah dan berputus asa. Salah satu nabi yang dimana Tuhan pakai dia luar biasa, Nabi Elia, di mana ada satu titik ia frustasi. Elia bukanlah sembarang orang. Dia adalah nabi yang Tuhan pakai dia luar biasa. Tetapi Elia pernah ada di satu titik terendah dalam hidupnya, di mana ia kehilangan semangat hidup sehingga ia ingin mati, meskipun tidak ingin bunuh diri. Tetapi ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan ambil nyawanya. Dalam satu Raja-Raja pasal 19 ayat 4 di situ dikatakan, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauh, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Bayangkan, padahal Elia baru saja meraih kemenangan yang besar dalam pelayanan, yaitu berhasil membunuh 450 Nabi Baal. Namun begitu Isabel mengancam dia, membunuhnya, ia pun sangat takut dan frustasi. Ketika dia takut dan frustasi, apa yang dia lakukan? Dia melarikan diri dan menyelamatkan dirinya ke Gunung Horeb. Dan dia bersembunyi di sana. Nah, sepertinya ia mengalami kelelahan fisik dan mental. Setelah berperang dan membantai nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, ia lari dari kejaran orang-orang Isabel itu dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Gunung Horeb. Nah, dalam kelelahan yang sudah melebihi batas, biasanya orang akan diserang oleh rasa mengasihi dirinya sendiri. Ada rasa ketakutan. Satu tubuh dan jiwa merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Perlu sekali orang itu harus istirahat. Tapi kita melihat bahwa Nabi Elia ada satu titik di mana ia mengalami frustasi dan ia harus lari menyelamatkan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
di akhir-akhir ini, di dalam menghadapi masa pandemi ini, banyak sekali yang kita alami. Baik lewat ekonomi, aktivitas, belajar, krisis terjadi mana, PHK terjadi mana-mana. Tapi Tuhan katakan, jangan menyerah dan berputus asa. Tapi lari saja kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup menolong kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Datang tersungkur kepada Tuhan, berdoa dan meminta jalan keluar. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi kalau ada roh ketakutan, ada frustasi, maka kita tidak mampu. Kita akan menyerah, kita akan putus asa dan tinggalkan Tuhan. Tapi jikalau kita tidak menyerah dan berputus asa, kita akan tetap setia untuk menghadapi masalah persoalan hidup kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan berkata, kita semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Jikalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah persoalan itu. Asalkan apa? Jangan pernah menyerah dan putus asa. Datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Firman Tuhan menolong berkat kita.